Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kasih segala-galanya, belajar siang malam, ikut bimbel, bahkan ngurangin waktu main cuman buat satu tujuan, yaitu masuk kampus impian. Tapi pas pengumuman keluar, nama kamu nggak ada. Ya, rasanya hancur banget. Apalagi kalau teman-teman kamu udah update story diterima di sana-sini, sementara kamu cuman bisa scroll sambil pura-pura senyum. Padahal hatimu remuk. Tapi coba dengerin dulu deh. Gagal masuk kampus bukan akhir dunia. Bisa jadi itu justru titik awal kamu buat kenali diri sendiri lebih dalam lagi. Dan kamu siap untuk bangun masa depan dengan cara yang lebih kuat. Nah, salah satu langkah awal yang sering diremehkan tapi punya dampak luar biasa adalah gap year. Di video ini kita bakal ngobrol kenapa gagal itu bukan kalah dan kenapa gap year itu bisa jadi peluang emas buat hidup kamu ke depan. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas topik menarik seputar gap year. Untuk teman-teman yang baru gabung di YouTube channel saya, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe agar saya bisa membuat video motivasi lainnya untuk pengembangan diri teman-teman ke depannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan video ini. Video ini saya bikin buat teman-teman yang sekarang sedang bingung, mungkin juga sedih, merasa kalah, bahkan berpikir bahwa hidup teman-teman itu tertinggal jauh dari orang lain. Teman-teman punya orang-orang di sekitar yang mungkin sudah posting, diterima di perguruan tinggi negeri, diterima di perguruan tinggi negeri itu atau di universitas ini dan itu. Ya memang saya ngerti banget ya, itu rasanya seperti sudah kasih semua usaha, sudah begadang, belajar sampai mata perih, bahkan mengurangi main, tapi pas pengumuman keluar, nama teman-teman nggak ada. Itu memang sakit banget. Tapi sekarang coba tarik napas dulu, tarik napas yang dalam, dan buang pelan-pelan, karena hari ini kita akan ngobrol soal sesuatu yang penting banget, sesuatu yang bisa jadi titik balik dari teman-teman yang saat ini mungkin merasa gagal. Nah, kita akan bahas kenapa gap year itu bisa jadi peluang emas, bukan tanda bahwa teman-teman itu kalah. Jadi apa sih gap year itu sebenarnya? Gap year adalah jeda waktu yang biasanya 1 tahun yang diambil oleh seseorang setelah mereka lulus sekolah, baik itu sekolah menengah atas maupun kejuruan. Nah, biasanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi perlu ada persiapan. Tapi jangan salah paham ya, karena gap year ini bukan kalian itu libur panjang karena gagal. Tetapi gap year bisa jadi waktu paling produktif dan penuh makna dalam hidup teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkannya dengan benar, maka ini bisa menjadi suatu landasan untuk teman-teman lebih berkembang ke depannya. Sekarang gini deh, teman-teman gagal tahun ini, terus maksa buat ikut tes tahun depan dengan kondisi mental yang masih down, masih overthinking, masih trauma, ya karena kegagalan sebelumnya. Kira-kira apakah peluang teman-teman untuk ke depannya itu peluangnya lebih besar atau justru makin kecil? Nah, disinilah gap year bisa bantu teman-teman untuk bangkit. Bukan untuk menunda mimpi, tapi untuk mempersiapkan diri teman-teman jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mantap mengambil keputusan atau mengambil langkah selanjutnya. Dan ini bukan cuma teori ya, banyak banget data dan cerita nyata yang menunjukkan manfaat luar biasa dari adanya gap year. Misalnya, menurut data dari Gap Year Association di Amerika Serikat, sekitar 90% peserta gap year yang uh, sudah mengalami gap year itu merasa lebih siap mental dan akademik saat mereka masuk kuliah setelah mereka mengambil waktu sejenak atau kita biasa sebut dengan jeda, bahkan banyak juga dari mereka yang justru menemukan passion dan arah hidupnya setelah mereka mengambil gap year.
Di Indonesia, banyak juga cerita sukses dari mereka yang gagal di awal, tapi justru menemukan jalan hidupnya. Saat mereka mengambil jeda waktu setahun atau gap year, ada yang kerja sebagai freelance dan akhirnya bisa kuliah sambil punya penghasilan sendiri. Ada yang ikut kursus, ada yang ikut kursus desain, coding, atau public speaking dan jadi lebih unggul dari teman-teman seangkatannya ketika nanti mereka masuk kuliah. Bahkan nggak sedikit yang bikin proyek sosial atau jadi relawan dan memiliki pengalaman yang bikin mereka jadi orang yang lebih siap terjun ke dunia nyata. Teman-teman, gap year itu bukan sekedar waktu luang, karena ini adalah ruang untuk teman-teman mengenal diri sendiri yang mungkin biasanya orang itu sibuk untuk ngejar kampus A, ngejar jurusan B tanpa benar-benar tahu apa yang sebenarnya mereka mau. Nah, waktu jeda atau gap year itu bisa dimanfaatkan untuk bahan refleksi, untuk bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah teman-teman memilih kampus A, jurusan B, dan lain sebagainya karena keinginan pribadi atau karena ekspektasi orang lain? Manfaatkanlah gap year itu dengan baik ya teman-teman. Kamu bisa belajar banyak hal selama gap year, bisa mulai dari hal kecil seperti baca buku yang selama ini cuma numpuk di rak, atau teman-teman bisa ikut kelas online gratis atau berbayar, sampai hal-hal besar seperti magang, kerja part-time, bahkan traveling kalau memang teman-teman punya kesempatan dan dukungan. Semua ini tuh nggak cuma nambah pengalaman, tapi juga nambah nilai branding teman-teman di masa depan. Contohnya misalnya teman-teman gagal masuk jurusan kedokteran tahun ini, tapi teman-teman pakai gap year buat ikut pelatihan dasar pertolongan pertama, ataupun juga bantu-bantu di klinik atau puskesmas sebagai relawan. Nah, ini bisa juga menjadi suatu landasan untuk teman-teman mengembangkan diri. Teman-teman juga bisa belajar anatomi dari platform online seperti Coursera atau bahkan ikut komunitas kesehatan di daerah di mana teman-teman tinggal. Nah, bayangin tahun depan saat teman-teman daftar lagi untuk masuk ke kedokteran, ya pastinya teman-teman nggak cuma punya nilai ujian yang bagus, tapi juga pengalaman langsung, dan ini akan bikin teman-teman punya motivasi yang jelas, mental yang jauh lebih siap, dan siapa yang nggak tertarik sama calon mahasiswa yang punya banyak passion, banyak keunggulan seperti itu. Dan kalau kamu masih mikir, tapi nanti teman-temanku udah kuliah, aku masih di rumah, aku malu. Percaya deh, ini cuma perasaan sesaat. Hidup itu bukan lomba siapa cepat dia menang. Hidup itu tentang siapa yang bisa bertahan paling lama dan tetap konsisten melangkah. Kamu gak kalah, kamu hanya lagi mempersiapkan kemenanganmu sendiri. Ingat, banyak tokoh hebat yang pernah ambil gap year dan mereka berhasil. Contohnya siapa? Emma Watson, bintang Harry Potter, ambil gap year sebelum kuliah di Brown University. Ada juga Malia Obama, anak mantan Presiden Amerika Serikat yang juga ambil gap year sebelum masuk Harvard. Bahkan Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, pernah drop out dan menghabiskan waktu jeda untuk belajar desain dan kaligrafi yang akhirnya membentuk ciri khas produk Apple. Kita hidup di zaman dimana belajar nggak harus duduk di kelas. Sekarang kamu bisa belajar dari mana aja. Ada YouTube, ada podcast, ada kelas online, komunitas lokal, dan bahkan lewat pengalaman kerja langsung. Di dunia ini, banyak banget pekerjaan yang bisa kamu lakukan, ataupun juga aktivitas yang bisa kamu lakukan. Karena dunia ini besar banget, dan kesempatan nggak cuma datang dari jalur kampus aja. Kalau teman-teman sekarang lagi di masa gap year atau sedang mempertimbangkan untuk ambil waktu sejenak, ya, untuk melakukan aktivitas lain yang bisa mengimprove diri teman-teman, maka buatlah rencana, jangan biarkan waktu berlalu tanpa arah, ambil buku atau Google Calendar dan mulai susun apa yang mau teman-teman pelajari di bulan ini. Skill apa yang ingin teman-teman kuasai dalam 6 bulan ke depan, dan coba buat goals kecil, realistis, tapi konsisten. Misalnya minggu ini belajar desain Canva, minggu depan coba buka jasa desain kecil-kecilan, atau bulan ini fokus belajar bahasa Inggris. Bulan depan mulai ikut TOEFL atau TOEFL Prediction Test ya. Nah, ini sangat bermanfaat
untuk mengisi waktu teman-teman selama gap year. Gap year adalah momen teman-teman membangun fondasi. Ibarat rumah, fondasinya itu nggak harus kelihatan dari luar. Tapi fondasi itu yang menentukan apakah rumah teman-teman bisa berdiri kokoh atau roboh saat badai datang. Nah, teman-teman sedang membangun fondasimu saat ini. Jadi jangan malu, jangan merasa tertinggal karena sejatinya teman-teman sedang berinvestasi untuk versi terbaik dari diri kalian sendiri. Dan kalau teman-teman merasa sedih, merasa sendiri atau kehilangan arah, coba cari komunitas. Banyak komunitas yang bisa teman-teman join untuk mengembangkan diri ya, untuk mendapatkan networking karena sekarang itu ada banyak forum gap year, komunitas belajar mandiri, bahkan grup WhatsApp untuk pejuang-pejuang PTN atau pelajar yang ambil gap year atau jeda waktu sejenak untuk bisa mengembangkan diri. Bergabunglah, berceritalah karena teman-teman gak sendiri. Ingat, gagal itu cuma satu episode dari perjalanan hidup teman-teman dan gap year itu bukan cuti karena kalah. Gap year itu adalah pit stop buat teman-teman ganti ban, isi bensin, istirahat sejenak, lalu melaju lebih kencang dan lebih percaya diri ke garis akhir. Terakhir pesan saya, jangan biarkan satu hasil ujian menentukan harga dirimu. Nilai teman-teman jauh lebih besar dari angka di layar komputer. Teman-teman punya mimpi, teman-teman punya potensi, dan teman-teman layak sukses. Jadi gunakan waktu untuk mengenal diri teman-teman sendiri, memperkuat mental, memperluas wawasan, dan jadikanlah kegagalan ini sebagai batu loncatan, bukan batu sandungan. Dan kalau kamu sampai di sini untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir, terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya informasikan, apa yang saya jelaskan. Saya percaya bahwa teman-teman adalah orang-orang yang kuat karena teman-teman punya keberanian untuk mengakui kegagalan dan mempunyai hati yang besar untuk bangkit kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain yang juga sedang berjuang karena siapa tahu satu kata dari video ini bisa menyelamatkan semangat teman-teman yang saat ini sedang berjuang. Bye-bye, semangat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.